Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang kini tersadar betapa berharganya kamu untuk dia, ya, yang kini tersadar betapa berharganya kamu untuk dia. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok sudah pasti, karena saya tidak tahu energi yang akan tertangkap seperti apa. Kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, yuk kita lihat dulu teman-teman, ada energi seperti apa ya. Ambil yang positifnya aja teman-teman, santai ya. Kita mau lihat ya yang akhirnya tersadar betapa berharganya kamu buat dia. Ada energi seperti apa? Kalau Sora lihat ini ada energi keajaiban ya teman-teman. Ya, ini adalah energi dari seseorang yang kamu sudah mungkin putus harapan, sudah pupus keyakinan kalau kalian tuh bisa sama-sama, kalau orang ini mungkin akan memperjuangkan kamu dan sebagainya ya. Tapi di sini energi terbuka nomor satu adalah energi keajaiban, miracles, keajaiban. Jadi pembacaan hari ini hanya untuk kalian yang meyakini adanya sebuah keajaiban. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari yang kamu pikir enggak bisa jadi bisa. Ini adalah energi pembuka. Energi pembuka itu sangat-sangat penting karena dia adalah pembuka. Dia akan membawa energi-energi lain nantinya ya teman-teman. Oke? I know you lost hope in us, but I'm going to surprise you. Aku tahu kamu mungkin sudah kehilangan harapan sama kita, sama aku gitu ya. Tapi kamu akan lihat orang ini akan bisa mengejutkan kamu ya teman-teman. Ada energi keajaiban yang sangat kuat ya. Ada sisi yang sangat berjiwa muda, berjiwa bebas, yang mungkin sangat suka eksplorasi dari si orang ini ya teman-teman. Ada sisi dia itu selalu berjiwa muda, berapapun umurnya ya. Apapun kondisi kalian, jiwa mudanya itu selalu ada. Nah, karena jiwanya muda, bisa saja dia berperilaku pun mungkin tidak sesuai dengan umurnya ya. Kalau dia itu mungkin dia lebih ke kanak-kanakan, lebih berjiwa muda daripada kamu ya. Sebenarnya sikap kekanak-kanakan itu kadang-kadang tidak selalu buruk ya. Sebenarnya bersifat mau eksplorasi gitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang positif. Tapi di sisi lain tuh bisa juga yang impulsif ya. Karena kurang pengalaman, karena kurang pemahaman. Jadi kalau ada apa-apa reaktif kayak gitu ya. Itu kan namanya jiwa-jiwa muda gitu ya. Dan bisa saja suka kebebasan teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini sekarang sedang dalam energi ingin menawarkan cinta kembali sama kamu nih ya. Dia berharap kamu mau membuka hati lagi untuk dia. Jadi ini mungkin saja untuk kalian yang saat ini kondisinya sudah terpisah, entah secara jarak, entah secara hati ya teman-teman. Atau memang tidak ada komunikasi ya, dimana mungkin saja dia merasakan hatimu telah tertutup atau pelan-pelan tertutup untuk orang ini, dan dia berharap masih bisa terbukakan pintu kesempatan untuk cinta bersemi lagi ya. Dan ini adalah sesuatu tentang berakhir ya. Sebelumnya kalian itu mungkin hubungannya sudah berakhir, entah dinyatakan secara resmi atau tidak resmi. Tidak resmi itu gimana Sora? Dia tiba-tiba hilang, dia tiba-tiba nggak ada kabar, dia tiba-tiba ghosting kamu. Itu kan ending yang belum jelas ya teman-teman gitu loh ya. Artinya ending berakhir tapi tidak ada kejelasan gitu ya. Endingnya seperti dipaksakan, digantungkan, ending yang nggak ada closure ya. Berakhir tapi nggak ada penutupannya. Oke? Nah, kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini, sangat mungkin di sini ada dua ya, atau bahkan mungkin lebih. Artinya, mungkin sekali teman-teman, orang ini punya yang lain selain kamu. Kalau yang ini benar. Kalau yang ini hari ini fokus energinya ada yang lain selain kamu. Karena dia pikir tadinya kalau punya dua pasangan itu akan lebih baik ya, akan lebih memuaskan. Ada ego di sana teman-teman. Karena dia tidak mau melepaskan kamu dan melepaskan yang satunya lagi. Dia berpikir kalau seandainya aku punya lebih daripada satu, aku punya cadangan, aku punya curahan cinta yang lebih banyak. Ternyata tidak seperti itu ya. Kenapa gitu ya teman-teman? Karena sebenarnya
Dia menyadari gitu loh ya, sama kamu cuman sama satu orang aja dari awal itu banyak rintangan atau banyak kesulitan yang harus terjadi di antara kalian gitu ya. Sekarang malah nambahin masalah, sedangkan masalah kalian berdua aja udah banyak sebenarnya. Dari awal tuh banyak situasi yang mungkin kalian beda pendapat, kalian beda pemikiran, kalian beda kebiasaan. Itu bisa jadi masalah loh teman-teman ya. Masalah perkara anduk basah jangan ditaruh di ranjang aja itu bisa bikin berantem gitu ya. Nggak boleh ngecek handphone aja itu bisa bikin berantem, salah paham. Padahal cuma gara-gara handphone loh. Orang-orang zaman sekarang bisa bercerai gara-gara satu benda sakti itu ya. Handphone tuh menurut aku sekarang benda sakti ya, dia ya mengalahkan tongkat ajaib ya. Jadi dia bisa memecah belah bangsa, bisa mengadu domba ya kan, bisa membuat bahagia kalau bawa-bawa yang positif, tapi juga bisa menjadi yang paling neraka ya, benda yang ajaib tapi nyata. Oke. Nah, orang ini saat ini mungkin saja ada pergerakan, tapi secara diam-diam teman-teman ke kamu ya. Ada pergerakannya yang secara diam-diam, karena memang mungkin orangnya nggak terlalu banyak ngomong ya orangnya gitu ya. Bahkan mungkin ketika kamu kemarin mendapati ada yang lain selain kamu pun, kamu itu tidak menyangka, karena mungkin saja orang ini rapih banget dalam menyembunyikan hal itu ya, sampai akhirnya kamu mungkin dapat petunjuk dan semesta berada di pihak kamu dan menunjukkan kalau ada yang lain ya. Saat ini ada pergerakan dia yang sedang diam-diam memantau kamu. Mungkin sekarang dia lagi rajin stalking kamu, mau tahu kamu sekarang gimana, suasana hati kamu gimana, kamu sedang dekat sama siapa ya teman-teman. Oke. Kalau sorry teman-teman, kalau Sora lihat di sini ya, sebelumnya kalian juga mungkin ada perdebatan ya. Kalau Sora lihat di sini, kalian mungkin yang tadi Sora udah bilang, kalian beda pendapat ya, atau mungkin dia ego, dia nggak mau disalahin padahal jelas-jelas dia yang salah teman-teman. Oke. Dan sebelumnya itu seperti energi kalian itu nggak solid ya, makanya bisa masuk orang ketiga. Ini dia menyadari gitu ya teman-teman, kalau dia itu punya energi yang belum stabil, makanya bisa menghadirkan orang yang lain, bisa masuk yang lain teman-teman ya. Tapi ini mungkin banget kalau Sora lihat dia mengalami pengalaman ya, menemukan cinta sejati. Jadi kalau Sora ini pengalaman itu sifatnya pribadi ya, bisa saja dia mendapatkan banyak petunjuk, dia banyak mendapatkan firasat batin ya, atau yang dia alami dan dia nilai sendiri ya. Dia kan juga bisa punya penilaian, dia lihat mungkin membandingkan kamu dengan yang satunya lagi, gimana sih perilakunya, bagaimana dia chemistry-nya teman-teman ya. Orang ini ingin minta maaf sama kamu karena memang dia buat kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat besar dengan menduakan kamu, mungkin banget membohongi kamu juga, yang seolah-olah mempermainkan kamu teman-teman ya. Apalagi udah gitu sebelumnya ngilang gitu ya. Apalagi orang ini itu banyak mungkin banget ya diskusi sama teman-temannya gitu ya soal kehidupan percintaan dia, dan mungkin sekali teman-temannya juga banyak kasih dia masukan ya. Mungkin dia sering curhat soal kamu ya, aku sekarang udah nggak sama dia lalalala. Mungkin teman-teman dia juga kasih dia masukan ya teman-teman ya, mungkin kasih dia masukan soal kamu yakin mau melepaskan orang ini dan sebagainya ya. Kalau Sora lihat di sini ada rasa sakit karena kamu merasa bahwa sebelumnya ada cinta yang tidak berbalas atau cinta yang tidak seimbang. Kamu setia, kamu fokus, kamu berkorban, sementara dianya enggak gitu ya. Dan akhirnya kamu menarik diri juga. Kamu tidak mau, kalau Sora di sini kamu banyak yang tidak mau mengemis dalam tanda kutip cintanya dia, memohon cintanya dia, sehingga kamu banyak menarik diri dan self love teman-teman ya, berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri, memperbaiki hidup kamu sendiri, memfokuskan ke diri kamu sendiri. Kalau selama ini kamu fokusnya ke dia, kamu sekarang ganti fokusnya ke diri kamu sendiri, karena kamu yakini kamu adalah prioritas utama dan kamu layak bahagia. Sebelumnya kalau Sora lihat ya, orang ini itu kamu tuh banyak mengutamakan dia gitu ya teman-teman, dan sekarang ketika kamu disakiti, kamu menyadari bahwa yang harusnya diutamakan itu diri sendiri. Makanya kamu memilih menjauh untuk menghealing pemikiran kamu, perasaan kamu, jiwa kamu. Sekarang kita coba lihat ya, siapa sih ciri-ciri dia lebih lanjut? Siapa orang ini? Oke, siapa orang ini? Orang yang penuh dengan kerisauan, keraguan, suka galau ya. Jadi mungkin banget ketika dia lagi galau ya, dia lagi pusing, dia mencari pelarian ke yang lain, itu sangat mungkin ya.
Orang ini banyak bergerak mungkin dalam pekerjaannya ya, mobilitasnya tinggi ya teman-teman. Tapi kalau orang Sora di sini ini juga orangnya moody banget ya, moody ya. Moodnya bisa berubah-berubah dan galaunya juga on off. Orang ini juga mungkin saja keluar masuk di dalam hidup kamu teman-teman ya. Tapi orangnya ini cenderung seseorang yang sebenarnya romantis dan penyayang gitu ya. Dia banyak memanjakan kamu, dia tahu bagaimana dia tahu bagaimana mengambil hati kamu, meyakinkan perasaan kamu. Ini orang ini memang pinter ya, mengambil hati, gitu ya. Selain itu, orang ini itu juga memang sebelumnya banyak keraguan dan ketidakyakinan. Ya, kalau Sora lihat tentang masa depan seperti apa. Jadi untuk jangka panjangnya seperti apa. Apalagi di sini dia ada yang LDR, teman-teman. Dari kamu gitu ya. Jadi memang untuk kedepannya orang ini tuh banyak banget dinamis, belum stabil, banyak naik turun, banyak keluar masuk ya. Apalagi keadaan dia itu juga ada up and down. Keadaan dia pun ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Dan apalagi dengan adanya LDR ini ya, dia tipe yang makin susah kalau LDR ya. Itu kalau yang Sora lihat. Sekarang kita mau lihat teman-teman, kenapa sekarang dia baru menyadari betapa kamu itu sangat berharga buat dia. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia tidak bisa mengontrol hati dan perasaan dia untuk tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ya, jadi dia tuh selalu energinya itu penuh soal kamu, terbayang-bayang soal kamu, antara perasaan bersalah dan kangen. Oke? Selain daripada itu, teman-teman, ya, jiwanya dia itu terpanggil untuk ya teman-teman mengusahakan kamu dan memperjuangkan kamu kembali. Jadi hatinya itu terpanggil untuk memperjuangkan kamu kembali teman-teman ya, karena jiwanya dia pun mengingat siapa sih yang sudah berkorban paling banyak untuk dia atau berkorban dari perjuangan cinta ini. Kalau Sora di sini dia itu kenapa melihat kamu yang paling berharga, karena dia sudah bisa hatinya itu melihat dan menilik apa aja sih pengorbanan yang sudah kamu berikan sama orang ini ya. Oke, dari banyak diskusi kalian, kamu tuh jadi teman diskusi dia, teman bicara dia. Jadi kamu sudah pasti kamu tuh banyak berkorban secara tenaga, secara perasaan, secara finansial. Dan kemarin yang cukup mengagetkan Sora ya, walaupun nggak kaget-kaget banget sih, ternyata banyak banget yang sudah mengorbankan dalam tanda kutip tubuhnya ya. Jadi ngerasa dimanfaatin secara tubuh ya. Jadi kemarin kan Sora bikin polling, makanya teman-teman boleh lihat di kolom community di account ini atau di Sora yang Tarot ya. Sora tanya pengorbanan apa yang sudah diberikan. Aku kasih 3 opsi ya. Pengorbanan tubuh gitu ya. Lalu habis itu ada yang pengorbanan secara material atau dimanfaatkan secara material, atau yang semuanya ya, campur sari teman-teman tuh ada gitu ya. Nah ternyata yang paling banyak itu adalah pengorbanan dari segi finansial, dimanfaatkan nomor 1 dari segi seksualitas atau tubuh ya, dan yang kedua adalah dimanfaatkan secara finansial. Jadi teman-teman kalau udah ngomong pemanfaatan itu nggak cuma harus finansial, bisa saja kamu memberikan tubuh kamu pahami ya maksud Sora dengan kata-kata tubuh gitu ya, atau ada juga yang sudah memberikan perasaannya, hatinya, waktunya. Itu kan semua adalah sumber daya ya. Atau bahkan kamu sudah, orang-orang udah banyak ngingetin kamu, gosipin soal dia, kamu tetap berada di pihaknya dia teman-teman ya. Dan kamu tuh banyak sekali yang ikut menanggung masalahnya dia. Jadi ibaratnya gini loh, masalah dia itu juga jadi masalah kamu ya, apapun itu. Kamu jadi ikutan mikirin jalan keluarnya, kamu juga mungkin bantu dia secara finansial ataupun non finansial. Jadi kayak masalah dia ya dibagi gitu ya, bebannya ke kamu, jadi kamu tanggung sama-sama tuh ya. Apalagi beban secara pikiran, dia stres, kamu ikutan stres, kamu bantu untuk mikirin masalah-masalahnya dia, jalan keluarnya gimana, solusinya gimana ya. Paling enggak kamu tuh secara psikologi udah jadi tong sampahnya dia loh, tempat dia curhat, buang unek-unek ya teman-teman. Nah itu dia melihat betapa berharganya pengorbanan kamu itu ya. Apalagi kamu orang yang sudah paling banyak berkompromi sama dia, mengerti kekurangannya dia, mencoba menerima kekurangannya dia, mencoba menjadi yang paling memahami dia. Jadi kayak kadar pengertian kamu sangat-sangat besar buat dia ya. Udah mau berkorban, mau berkompromi ya teman-teman.
Dan ternyata ketika dia berpisah sama kamu, ada energi kesedihan kalau Sora lihat ya. Ada energi stres, kepikiran, terbeban gitu ya. Karena memang di sini ada energi twin flame. Jadi ketika jauh, energinya tarik menarik karena energinya terhubung. Ya. Selain dari itu, kalau Sora lihat dia juga kehilangan, seorang teman. Tadi kan Sora udah bilang, kamu tuh bukan cuma jadi seorang pasangan, kamu juga jadi seorang teman. Bantu dia, tolong dia, support dia, teman-teman, ya. Dan kamu tuh yang selalu sebelumnya itu memaafkan dia, ya. Padahal sebelumnya kamu udah ingetin, kamu jangan suka bohong, jangan suka gini gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi orang ini selama ini banyak gak jujur, kamu masih berusaha untuk memahami, ya. Karena karena gini loh, hubungan sama dia tuh banyak banget resikonya. Satu, karena dia banyak menutupi, ya. Jadi kadang-kadang kamu sama dia tuh kayak mesti main tebak-tebakan. Yang kedua, juga dia bisa belum stabil. Ya, kalau saat di sini dia belum stabil secara pemikiran ataupun secara keadaan keuangan. Keadaan pemikiran, mentalitas, keuangan dan sebagainya belum stabil. Tapi kamu mau berjalan dan menemani dia bersama dengan yang gak pasti ini gitu ya, teman-teman. Maka energi merasa bersalah itu sangat-sangat menghantui dia. Kepikiran terus gitu ya, karena dia merasa sangat-sangat bersalah. Apalagi dia tahu, ego banget ya, aku maunya lebih daripada satu, aku boleh selingkuh, kamu enggak gitu ya. Dia menyadari ada energi egonya dia, makanya kamu sampai pergi, kamu sampai nggak mau lagi berjuang untuk dia, teman-teman ya. Dan dia itu nggak menyadari, dia nggak sadar ya, ternyata dia itu jatuh cinta sedalam itu sama kamu ya. Tadinya mungkin dia pikir udahlah kehilangan nggak apa-apa, tapi ternyata perasaan itu menyerang dia ya. Dan itu membuat dia terpanggil untuk dia tahu gitu ya, kalau aku pingin sama kamu, aku harus mengusahakan, aku harus mampu berkomitmen. Di sini ada energi komitmen ya, karena jiwanya dia itu tidak bisa dibohongi, sangat menginginkan kehadiran kamu. Kalau Sora dia udah ada yang lain, tapi yang namanya di dalam diri tidak bisa digantikan posisinya ya. Sora hanya baca energi apa adanya. Oke. Dan sekarang rasanya itu kosong ketika tidak ada kamu. Itu sama kayak ada pengganti pun rasanya beda. Ada kekosongan di sana, kehampaan, teman-teman. Ya. Lihat deh, ada yang energinya twin flame, ada yang energinya soulmate, emang belahan jiwa. Jadi kalau yang satu nggak ada pasti mencari-cari. Ya. Tuh. Dan dia sangat kangen. Dia ingin intim lagi sama kamu. Dia pingin dekat lagi sama kamu. Dia pingin intim, pingin dekat lagi. Aku kini menyadari, jelas terbukti kamu melebihi semua yang pernah disinggah di hati. Kan Sora udah bilang, kamu yang terbaik, melebihi semuanya. Pengorbanannya, sayangnya, cintanya, perhatiannya, chemistry-nya, semuanya lebih-lebih dari yang lain. Dan dia tuh di satu sisi kayak nggak ikhlas. Ya, kalau kamu harus dimiliki sama orang lain. Jadi ada energi dia tuh ego, masih pingin memiliki kamu. Ya. Walaupun dia sekarang masih takut-takut, bingung mau mulai gimana bicara lagi sama kamu, mau mulai masuknya gimana, mau bahas apa, apakah kamu masih mau terima dia atau enggak gitu ya. Dia masih kebingungan ya, masih maju mundur cantik, takut-takut ya teman-teman. Dan dia sekarang masih sedang mendoakan ya, supaya kamu ternyata masih sayang dia, kamu masih cinta dia, kamu masih ingat dia dan masih mau memulai lagi sama dia ya. Tuh, dia stalking kamu, meskipun secara offline ataupun online ya. Offline tuh artinya apa? Bisa saja nanyain kamu melalui teman-teman kamu, mantauin kamu, atau bahkan lihat energi kamu, teman-teman. Ya. Dia tuh mau datang takut-takut karena dia masih merasa aku tuh masih jadi manusia yang gagal, belum berhasil. Itu yang makanya membuat dia mau datang ke kamu pun masih maju mundur. Oke. Apalagi sekarang kamu jauh berbeda, kamu udah naik level, energi kamu udah jauh di atas dia, ya. Kamu ada yang makin menarik secara fisik, secara kepribadian, kamu juga mungkin makin sukses di dalam hidup kamu, ya. Tapi kamu akhirnya bisa membuat dia melihat sudut pandang lain. Ternyata cinta itu ada bentuk yang berbeda, teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sekarang orang ini sedang berfokus untuk berusaha mentargetkan kamu. Artinya ada keinginan dia supaya kamu jadi miliknya dia lagi. Yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu. Teman-teman, dia akan mulai komunikasi lagi. Ya, walaupun mungkin komunikasinya itu lebih kepada pesan tertulis dulu ya.
Itu kan cara yang paling mudah untuk meraih kamu lagi, ya. Untuk bilang bahwa mungkin kayak dia untuk memastikan apakah kamu masih sendiri atau enggak, ya, sambil dia juga mau mengasih tahuin kamu kalau dia sekarang udah punya pendirian yang jelas, ya, bahwa dia pingin memutuskan hubungan ini itu apakah bisa kembali atau tidak, ya. Jadi dia mau tegas dengan cepat, to the point, apa yang mau dia sampaikan sama kamu. Kalau dia sekarang sudah tidak berdua hati lagi, dia lebih punya pendirian, itu yang mau dia sampaikan sama kamu, ya. Lebih punya pendirian dan dia berharap bisa ketemu sama kamu, ya. Itu yang pasti dia inginkan. Dia berharap untuk bisa ketemu sama kamu secara fisik, paling enggak. Kapan Sora? Teman-teman, dia masih mengumpulkan keberanian, ya. Kalau kamu lanjutkan sama orang ini, apa yang akan terjadi? Teman-teman, intinya adalah kamu mau balik apa enggak, selesaikan urusan yang belum kelar, ya. Meskipun kamu udah tutup buku, mungkin ada unek-unek dia yang belum keluar, unek-unek kamu yang belum selesai. Banyak orang yang bilang, Kak, aku udahan kok sama dia, kita udah main blok-blokan. Yakin? Tanyakan diri kamu ke dalam, energinya. Apakah masih ada unek-unek, atau masih ada yang belum lepas di sana? Jadi jangan karena gengsi, karena males, karena apa, kamu menunda-nunda nyelesain. Jadi kalau ada kesempatan dia datang, selesaikanlah, ya, apapun ujung akhirnya. Walaupun mungkin memang tidak langsung dia akan datang, ya teman-teman, karena dia juga Sora lihat menunggu waktu yang tepat, ya. Akan ada waktu yang lumayan sebelum dia datang, teman-teman. Tapi yang pasti ini energi rekonsiliasinya besar sekali. Jadi banyak mungkin dari kalian yang juga sebenarnya masih sayang. Kalau kamu tanya apakah dia bisa berubah, ada energi change, ada energi perubahan, ya. Ingat tadi yang Sora bilang di awal, ini hanya untuk orang yang yakin sama yang namanya keajaiban. Perubahan itu ada, ditutup dengan kartu change. Perubahan secara ajaib yang kamu pikir nggak ada, bisa jadi ada, ya. Intinya adalah kembali ke kamu lagi. Kamu masih mau kasih kesempatan apa enggak? Pertimbangkan semuanya. Jadi biar nggak usah terburu-buru. Toh kamu juga masih bisa berubah pemikiran, ya. Intinya masuk dari situ, ya. Intinya ini adalah seseorang yang seakan-akan kamu pikir itu nggak mungkin berubah, ternyata bisa berubah. Kekuatan dari keajaiban, ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mungkin untuk komunikasinya lebih baik dan membetulkan cakra hati dan cakra tenggorokan, silakan dibeli cincin bulan sabit, ya, dari batu Amazonite yang sudah Sora booster dengan energi healing, ya. Ini membantu membetulkan cakra hati, cakra tenggorokan. Selain itu juga ini bisa membantu untuk menenangkan batin dan membetulkan aura, ya. Auranya lebih lembut, orang sama kamu lebih nyaman juga. Kalau kamu bicara juga lebih didengerin, gitu, ya, karena auranya positif, ya. Kalau orang auranya positif, kita ngomong tuh didengerin, gitu, ya. Tapi kalau orang auranya negatif, kalau di ngomongin masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Oke? Membantu memperbaiki kualitas hubungan juga dengan pasangan, ya. Apalagi yang bermasalah di komunikasi, sering salah paham atau disalahpahamin, ya. Harga 225.000, ini bukan pelet, bukan susuk, bukan jimatan, ya. Dan ada juga di Tokopedia, ya. Linknya sudah disematkan di bawah. Kalau di Tokopedia itu lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Oke, terserah kamu mau yang mana. Oke, kalau mau simple langsung ke Tokopedia. Ini barangnya import, jadi kalau udah selesai belum tentu Sora restock lagi, karena aku harus beli dengan jumlah yang banyak. Kalau cuma 1-2 nggak bisa dibeli. Jadi berhubung masih ada, sekarang stok turun terus, ya. Jadi saatnya mendingan kamu beli sekarang sebelum kehabisan, karena semua kristal yang Sora program beda batu, beda fungsi, ya. Yang bulan sabit ini untuk pikiran positif dan perilaku positif, ya. Jadi itu juga membantu banget, ya. Ayo diborong selagi masih ada. Untuk teman-teman yang cowok, kamu bisa belikan untuk pasangan kamu, untuk juga mungkin kakak kamu yang perempuan dan sebagainya, boleh banget. Kita coba lihat sekarang zodiak yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiaknya dia. Dicek Sun, Moon, Rising, dan Venus. Buat yang masih nanya terus, gimana cek Sun, Moon, Rising, dan Venus? Aku udah bikin waktu itu sama Kofudo, udah lama banget, udah 2 atau 3 tahun lalu. Pasti belum ditonton, ya. Kalau nggak kamu Google, jangan males belajar, ya. Aku tuh suka belajar, jadi aku maunya follower aku juga senang belajar, oke? Leo, Aries, Virgo, Pisces, Aries, Cancer, dan Capricorn.
Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus ya. Jadi kamu jangan malas belajar gitu ya, tambahin pengetahuan gitu ya. Aku seneng belajar. Ya kalau ada kesempatan gitu, aku selalu senang belajar, update ilmu, update pengetahuan gitu ya. Nah, teman-teman yang kepingin baca Bazi buat tahu jalan hidup, untuk teman-teman yang mau juga mungkin banget mau beli alat pembacaan atau mau belajar baca kartunya sendiri, bisa. Semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot di satu pintu. Sora ada kelasnya ya? Ada. Aku ngajar. Aku udah punya beberapa murid ya. Muridku ada yang di sini. Muridku sebagian besar di Australia sih. Dari luar negeri. Ya, muridku banyak yang dari luar negeri. Jadi kita belajarnya online. Nah, aku suka kasih kelas tambahan. Nah, ketika kelas-kelas tambahan itu, aku sudah tidak kenakan biaya lagi. Jadi kita belajar terus. Aku nggak lepasin kamu. Udah habis selesai dimasukin grup. Belajar terus. Oke? DQ, PH, TDFN, BBZA, THZR, SOX. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.